Sekarang udah ya, udah masuk rekamannya ya. Sudah. Oke ya. Jadi prosesnya itu tetap ada penjurnalan secara batch ya ke dalam jurnal voucher, tapi jurnal hariannya itu juga dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Ini kok pasti di kelas ya, berjubel-jubel sampai pusing ya. Oke, nah kemudian jurnal voucher itu kan dikirimkan, jurnal voucher yang ini ya dikirimkan, tapi bukan yang ini isinya ya, akun debit kreditnya bukan yang ini. Akun debit kreditnya itu kalian bayangkan itu yang tadi. Debit kreditnya itu yang ini, yang bukan yang ini. Debit kreditnya itu yang ini ya. Tetapi formatnya dalam bentuk jurnal voucher. Saya minta feedback deh, secara serius nih. Paham kalian yang dimaksud voucher jurnal itu seperti ini bentuknya, tetapi dalam format yang formulir. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini merupakan input ke sistem GL, ya. Input ke sistem GL, sehingga dalam 1 bulan itu kita sudah punya 2 jurnal voucher nih. Jurnal voucher yang tadi yang piutang di debit kredit penjualan, jurnal voucher kedua, yang tiga sorry ya. Jurnal voucher kedua adalah yang HPP di debit kredit persediaan barang dagangan. Jurnal voucher yang ketiga adalah yang ini, kas di debit kreditnya piutang, ya. Nah, itu semua 3 dokumen itu masuk ke bagian GL untuk kemudian di jurnal diposting seperti kalian memposting jurnal umum ke buku besar ya. Seperti kalian dulu waktu pengantar akuntansi itu memposting jurnal umum ke buku besar gitu, ya. Cahaya Mentari, are you still following me, Cahaya? Waida? Yes, sir. Can you get the Yes, point sir. of how accounting information system works? Yes, sir. Oke ya, jadi kalau kita bicara, kan kemarin saya udah cerita ya, ada TPS, Transaction Processing Systems, kemudian ada General Ledger Systems. Nah, General Ledger Systems itu isinya ledger yang di dalamnya itu adalah akun-akun kontrol ya. Nah, akun-akun kontrol yang ledger itu ya, dokumen sumbernya adalah voucher jurnal ini ya. Dokumen sumbernya adalah voucher jurnal ini. Oke, untuk memudahkan untuk lebih membumikan ya, saya akan mendisplay kembali ya modul BMT saya deh, karena ada juga yang mirip ya. Saya itu cuma ingin memberikan insight ya kepada kalian bahwa sistem akuntansi itu dirancang untuk melekat dengan aktivitas bisnis ya. Dirancang untuk melekat dengan aktivitas bisnis. Suara saya masuk ya, mikrofonnya nyala ya. Dirancang untuk melekat dalam aktivitas bisnis, kemudian proses yang terjadi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak ya, yang tidak harus mereka itu memahami cara kerja sistem secara keseluruhan gitu ya. Itulah yang namanya segregation of duties atau pembagian kerja.
Terlihat gambar saya di seberang sana? Iya, Pak. Nah, ini cara kerja sistem buku besar seperti ini ya. Jadi dokumen inputnya itu adalah voucher jurnal, kemudian apa namanya prosesnya itu namanya sistem buku besar. Nah, outputnya ya laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, laporan perubahan ekuitas dan arus kas ya. Seperti tadi saya bilang, anak-anak ya, inputnya itu adalah voucher jurnal ya. Di sini ada akun yang di debit, kemudian ada akun yang di kredit gitu ya. Kalau yang tadi penerimaan kas berarti debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Saking rutinnya transaksi itu ya, maka kalian bisa membayangkan nanti dalam dunia nyata ya, bagian yang ini itu sudah printed ya, bagian yang ini itu sudah dicetak. Jadi karyawan itu nanti kalaupun dalam sistem manual, Mbak Nurinda ya, itu nanti cuma tinggal membubuhkan angka jumlahnya saja. Paham maksud saya di sini? Jawab serentak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Pak Warsi jaga ngobrol sebenarnya malas nyalain kamera itu karena sambil merokok nih ngajarnya. Nah, nanti jurnal voucher yang diterima selama satu periode itu ya, baru kemudian dilakukan proses posting ke dalam akun buku besar ya. Akun buku besar itu kan macam-macam ya. Misalnya nama akun itu bisa katakanlah kas gitu ya. Aduh. Nama akun itu bisa kas, bisa piutang, bisa persediaan. Nah, persis seperti kalian mengerjakan soal pengantar akuntansi, terutama pada tahapan postingnya ya. Nah, jadi kalian bisa membayangkan yang namanya general ledger itu adalah satu buku ya, kalau dalam sistem manual, yang setiap halamannya itu adalah satu akun kontrol. Kas, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, ya, tanah, bangunan, peralatan gitu ya. Nah, tetapi updatingnya ke sini itu tidak individual transaction, tetapi apa? Batch atau hasil rekapitulasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, proses updating atau posting ke GL dalam praktek itu bisa dilakukan tidak harus setiap hari ya, tapi mungkin akhir bulan kalau laporan keuangan itu mau disusun secara bulanan. Itu kalau transaksinya jarang-jarang ya, mungkin bisalah 3 bulan sekali gitu. Tapi praktek yang lazim itu bulanan ya, praktek yang lazim itu bulanan. Oke, anak-anak, saya punya tugas buat kalian ya untuk membayangkan bagaimana GL itu dikerjakan dengan software ya. GL itu dikerjakan dengan software ya. Saya jangan ditinggal. Masih ada kalian bersama saya ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, ada aja ya. Oke, kalau kalian sekarang ready laptop, tapi tidak harus sekarang, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ready, ya, saya sangat suka. Saya akan mengarahkan Anda untuk mengerjakan suatu project, bukan menganalisis transaksi, tetapi hanya merecord transaksi ke dalam software akuntansi, ya. Tapi nanti saya akan memberikan insight, wawasan, supaya kalian tuh punya gambaran beneran, ya. Waktunya masih lama, santuy.
Sebelumnya kalian presentasi modelnya ya? Iya, Pak. Presentasi dapat apaan ya? Sama Warsiti mah, sistem itu practical knowledge. Walaupun ngajarnya agak ngoboh ini sore ini nih, soalnya saya tuh nanti malam ada kelas lagi, kelas orang tua lagi, kelas apa namanya, brevet pajak ya. Oke, ini direkam, jadi kalian nanti bisa lihat tayangan ulangnya ya. Kalian nanti saya sarankan, bukan saya sarankan lagi, saya wajibkan untuk menginstal software ini di komputer masing-masing. Kalau yang sekarang mau melakukan rekonstruksi juga bareng bersama-sama dengan saya sangat suka. Sehingga nanti kalau ada kendala, Anda bisa langsung memberikan feedback ya. Oke, klik free download. Ini Anda bisa memilih installer sesuai dengan platform laptop atau PC kalian masing-masing. Masih mengikuti saya ini sampai di sini? Masih, Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Kalau saya pakai Windows ya, dan saya tidak akan menceritakan atau mendemokan proses instalasi. Yang penting adalah kalau kita mengklik download ya free download gitu ya, nanti sistem browser itu akan mendownload aplikasinya. Tampilannya nggak kelihatan di tempat kalian karena saya pakai Internet Download Manager ya. Start download itu sampai selesai. Kemudian installernya dipasang seperti biasa ya. Jadi sekarang saya akan tutorial software saja, tetapi dengan knowledge sistem akuntansi, bukan kayak praktikum komputer akuntansi, bukan ya. Daripada saya menggunakan aplikasi yang dicontohkan di buku Rumni, ya, yang mana di buku Rumni itu saya tidak punya softwarenya, mendingan saya kasih software yang sebenarnya suitable untuk usaha menengah ke bawah, ya. Tetapi Anda langsung berhubungan, ya. Oke, instalasinya lama kalau yang versi, saya lagi install versi terbaru sebenarnya, tapi saya sudah punya instalasinya. Sekarang saya buka saja yang sudah terinstall di komputer saya, mungkin versinya agak lama ya. Nah, ini adalah interface sederhana dari software akuntansi yang tadi itu, ya. Terlihat di tempat kalian semua, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terlihat, Pak. Bentar, kamu pakai headsetnya soalnya hujan. Halo, suara saya bisa didengar di seberang sana, anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Saya, nah, soalnya ini saya sekarang pakai headset.
Pak Wasid itu kalau ngoprek perangkat itu kesukaannya emang ya. Di luar hujan saya nggak mau kalah, saya pakai headset. Yang akan atau yang harus kalian lakukan nanti ya, itu adalah merekam transaksi yang sebenarnya sudah ada ya. Ini pernah saya tugaskan di kursus pajak ya, dan jalan padahal mereka itu orang-orang kerja semua loh ya. Itu jalan. Masih masuk suara saya? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih ya. Santai aja, kalau kalian mau mengikuti proses, saya senang sekali supaya bisa memberikan feedback ya. Supaya bisa memberikan feedback. Bentar. Ini waktunya 1 pekan ya, dan akan saya tampilkan juga rekamannya di kelas D3 supaya prosesnya, pace-nya sama ya. Anda itu sebenarnya cuma melaksanakan instruksi yang ada di eh, halaman blog saya ini ya. Sudah terlihat di tempat kalian? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Terlihat, Pak. URL-nya saya share di chatbox ya. Kalian nanti bisa bookmarking. Sudah sampai URL-nya di tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini bukan mengerjakan soal pengantar akuntansi sekali lagi ya. Saya hanya ingin kalian itu nanti mencoba untuk mengimplementasikan sistem akuntansi dengan menggunakan software ya. Tahapan ini saya kira kalian bukan orang tua ya, kalian bisa baca sendiri. Tahapannya itu dari mulai menetapkan yang pertama kali itu adalah menetapkan detail perusahaan, kemudian menetapkan periode ya, kemudian yang berikutnya menetapkan akun kontrol, bla 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 dan seterusnya sampai dengan menyimpan data dalam file ya. Oke, mungkin untuk gampangannya saya akan demokan saja, tetapi bukan demo langsung ya, tapi karena saya sudah punya jawabannya gitu. Oke,
Yang harus kalian lakukan itu nanti adalah mengentry kasus akuntansi yang saya berikan di sini, ya, mengentry kasus akuntansi yang saya berikan di laman blog ini ke dalam software akuntansi manager, ya, ke dalam software akuntansi manager. Di sini sudah ada chart of accounts, ya, kemudian jawaban soal akuntansinya juga sudah diberikan, anak-anak, ya. Jadi kalian tuh nanti tinggal mengimplementasikan soal yang di sini manual itu ke dalam software akuntansi. Udah punya gambaran ya apa yang harus dilakukan nanti ya? Step by step-nya akan saya jelaskan satu persatu. Masih mengikuti saya anak-anak? Masih, Pak. Masih ya, oke. Oke, kita mulai ke instruction-nya kan ada di sini ya. Instruction-nya ada di sini. Nah, yang penting untuk kalian sadari adalah bahwa software akuntansi manager itu sebenarnya web based ya. Jadi walaupun kalian tadi menginstal gitu ya, tapi installer itu sebenarnya bisa setelah terbuka aplikasinya ya. Setelah terbuka aplikasinya itu aplikasi itu bisa dibuka di browser ya. Saya lebih suka membukanya di browser daripada membuka di tampilan aslinya. Caranya untuk menampilkan di browser ya itu adalah dengan klik kanan ya, kemudian open link in new window ya, open link in new window. Maka nanti akan tampil di browser default dari PC kalian gitu ya, akan tampil di browser window dari PC kalian gitu. Masih mengikuti saya sampai di sini? Masih, Pak. Gitu ya. Yes, sir. Masih, Pak. Nah, jadi basicnya itu sebenarnya software akuntansi ini adalah web based gitu ya. Web based, tetapi kalian bisa bisa install. Bentar, saya lagi install yang versi terbaru juga ya. Serius saya suka kalau kalian ada yang bareng-bareng menginstal dengan saya, supaya kalau ada masalah itu bisa saling memberikan feedback ya. Memang ini bukan praktikum, jadi saya tidak mewajibkan kalian mengikuti step by step. Toh juga kelas ini direkam ya. Itulah kelebihannya. Oke, saya lagi installing ini. Karena biasanya instalasi manager itu terjadi sangat cepat ya. This application is highly frequently updated by the developer. Huaidah masih ikut saya? Iya, Pak. Jangan ditinggal saya ya, Mbak Huaidah. Tidak, Pak. Kasihan sekali deh gue, teriak-teriak ditinggal ya. Oke, sekarang saya akan mendemokan tahapan-tahapan tersebut, tapi nanti kalian mengerjakannya secara mandiri ya. Dan saya punya cara untuk memastikan bahwa kalian benar-benar mengerjakannya secara mandiri. Saya masih sedang dalam proses membuka aplikasi ya. Karena yang tadi saya tutup gara-gara diupdate.
URL-nya disimpan ya, yang saya kasih di chatbook ya. Halo, suara saya masih masuk? Masih Pak. Yes, sir. Masih ya. Sorry kalau saya bawel, karena saya nggak mau sendirian sebenarnya. Ntar aplikasi yang nggak perlu ditutup deh, biar jendelanya nggak terlalu banyak, pusing sendiri saya jadinya. Oh, Oke, kita mulai ya. Jadi kalian itu tidak mengerjakan soal pengantar akuntansi, sekali lagi ya, tetapi mengimplementasikan soal manual tadi ke dalam ke dalam software ini ya. Tapi saya harus menyampaikan kepada kalian semuanya ya, bahwa tugas ini itu dalam kerangka Anda mempelajari lebih detail mengenai sistem akuntansi ya, bukan dalam rangka untuk praktek aplikasi akuntansi, bukan ya, bukan itu tujuan saya. Oh alah, ya udah. Berarti tab aja. Oke ya, ini saya akan mendemokan sekarang sesuai dengan tahapan yang ada di blog saya yang tahapan pertama ya. Suara saya masih terdengar ya di seberang sana ya. Tahapan pertama adalah kalian itu meng-create bisnisnya dulu. Kalau belum benar-benar belum ada ya, kalau situasinya masih brand new baru diinstal, maka daftar perusahaan yang ada di sini itu kosong semua ya. Sehingga yang pertama kali kalian harus lakukan adalah add business ya. Kemudian create new business ya. Create new business itu saya menyarankan begini, karena ini namanya KJA Sabrina ya. Nanti kalian memberi nama dengan KJA, kemudian nama lengkap kalian sesuai dengan daftar presensi. Lengkap sesuai dengan daftar presensi. Jelas anak-anak sampai di sini? Jelas, Pak. Misalnya KJA Cahaya Mentari kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian klik add business. Oke, saya back karena saya tidak membuat perusahaan baru. Tapi tahapan tadi udah jelas ya? Mengikuti semuanya? Jawab serentak? Jelas, Pak. Pak. Yes, sir. Jelas Pak. Oke ya, itu adalah create new business. Kalau misalnya sudah terjadi ya. Kalau misalnya perusahaannya sudah dibuat, maka kalian akan sampai pada tampilan yang seperti ini ya. Kalian akan sampai pada tampilan yang seperti ini ya.
biasanya apa namanya, tampilan awal dari software akuntansi manager ini ya, sisi yang neraca itu masih blank semua ya. Sisi neraca masih blank, kemudian sisi yang laba rugi anak-anak ya, itu sudah terisi tetapi belum sesuai dengan bagian akun yang diinginkan dalam kasus KJA Sabrina ya. Jadi ini kondisi awalnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya nih, tab yang di sebelah kiri ini tidak sebanyak ini ya. Tab yang ada di sebelah kiri ini tidak sebanyak ini. Biasanya kalau benar-benar brand new ya, kalau benar-benar brand new itu cuma ada summary, kemudian apa namanya, journal entry ya, journal entry, kemudian reports, kemudian settings ya. Cuma itu aja, summary, journal entry, reports, dan settings. Itu tampilan awalnya, tampilan awal yang masih benar-benar brand new. Masih mengikuti saya sampai di sini? Minta jawaban serentak. Masih. Masih, Pak. Oke ya. Yang ini kan yang lebih benar deh. Nah, sekarang saya akan mendemokan tahapannya ya. Yang pertama, sesuai dengan narasi saya di dalam laman blog saya ya, kalian itu menetapkan detail perusahaan. Masuk ke settings ya, settings, kemudian apa namanya, business details. Nah, ini kalian tulis kembali di sini nama KJA, kemudian alamat ya, itu diisi dengan alamat fiktif saja yang penting ada ya, diisi dengan alamat fiktif saja yang penting ada. Kemudian country juga boleh kalau mau diisi ya, Indonesia misalnya, dan apa, kemudian create gitu ya. Kalau bikin pertama bukan update tetapi create. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, pokoknya saya ingin kalian punya gambaran sehingga nanti saya menjelaskannya gampang. Assignment-nya nanti akan saya berikan melalui Classroom dengan lampiran dari rekaman ini ya, termasuk nanti yang untuk kelas D3. Kemudian setelah detail perusahaan, langkah berikutnya apa menurut artikel yang pertama tadi, Nak? Menetapkan periode akuntansi ya, Pak? Oke, menetapkan periode akuntansi ya. Menetapkan periode akuntansi, tenang ya, direkam pokoknya ini ya. Menetapkan periode akuntansi itu dari summary. Ya. Periode akuntansi itu kenapa harus ditetapkan? Supaya kita jelas berada dalam apa namanya, ingin melaporkan transaksi dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Itu ya. Supaya kita punya clarity, kita ingin melaporkan transaksi dari kapan ke kapan. Oke ya, mungkin di bukunya, di halaman saya itu, di halaman yang contoh jurnal perusahaan jasa itu, yang KJA Sabrina, itu mungkin transaksinya tahun 2018 atau kapan lah gitu, saya lupa ya, karena itu dibuat lama sekali. Saya ingin nanti Anda, apa namanya, tanggal dan bulannya mungkin sama, tetapi tahunnya diganti dengan 2021. Jelas permintaan saya di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Tanggal awalnya adalah awal periode. Awal periodenya kapan sih itu, Neng? Coba dilihat di ininya, di artikelnya. 1 Mulai Juli. beroperasi 1 Juli ya? Ya. 1 Juli ya? Oke, Ya, 1 Juli 2021. Kemudian ini pilih custom ya. Ada pilihan today atau custom. Kalian pilih yang mana? Custom ya. Custom, kemudian akhirnya adalah 31 Juli 2021. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak.
Oke ya. Show account codes boleh lah, terserah. Nah, nanti update. Kalau ini update ya, karena tadi kita edit update. Langkah berikutnya bagaimana nih? Coba dibaca di artikel. Menetapkan akun kontrol kas. Oke, menetapkan akun kontrol kas ya. Jadi GL itu, software ini sebenarnya memungkinkan kita untuk multi user ya. Memungkinkan kita untuk multi user. Jadi kalau nanti Anda di dunia nyata beneran ya, Anda mungkin akan membayangkan bahwa setiap tab yang ada di sini itu hanya bisa diakses oleh user tertentu dengan menggunakan kontrol akses berupa username dan password ya. Oke. Anda bisa membayangkan mungkin bagian yang mencatat penerimaan tadi ya. Karyawan yang mencatat penerimaan itu hanya bisa mengklik tombol receipt ini aja. Yang lain itu inaktif. Jelas sampai di sini? Begitupun yang mencatat pengeluaran itu hanya bisa mengklik payment ya. Inilah yang saya sebut dengan istilah akses kontrol ya. Tetapi di versi yang gratis saja nggak ada itu ya. Kemudian yang bagian GL, yang bagian memposting jurnal voucher ya, itu hanya bisa mengakses yang ini saja. Gitu ya. Yang bagian mengedit jurnal voucher itu hanya bisa mengakses yang bagian ini saja. Jelas sampai di sini penjelasan saya tentang multi user dan kontrol akses? Jelas nggak? Multi user itu artinya apa? Banyak pengguna. Banyak pengguna ya, banyak pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda. Ngerti maksudnya ya anak-anak ya? Banyak pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda. Jadi software yang sama itu bisa dijalankan oleh banyak fungsi, banyak departemen gitu ya. Apalagi ini kan software yang berbasis browser, jadi pakai internet saja bisa gitu dijalankannya. Oke ya. Menetapkan akun kontrol kas itu dilakukan dengan cara ya. Sekali lagi nih ya, kalau di sini akun kontrol kas itu sudah ada ya. Sudah ada, yaitu seperti ini ya. Tetapi kalau Anda masih brand new, setelah summary itu nanti akan langsung ke journal entries ya. Yang bagian ini tuh belum ada. Sehingga untuk mengadakan tab itu ya kita membuat akun kontrol kas dengan cara memilih mengklik ini, link customize. Kelihatan link customize? Terlihat, Dijawab Pak. dong. Dijawab ya. Link customize. Nah, untuk mengaktifkan akun kontrol kas, pastikan ini ditandai semua nih, ya. Bank and cash account, kemudian apa lagi? Receipts dan payment. Scroll ke bawah, kemudian pencet update. Jelas tahapan ini? Jelas, Yes, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah diupdate, maka barulah nanti barulah nanti tab yang ini aktif. Anda akan punya tab baru namanya Bank and Cash Accounts, plural ini ya, jamak. Kemudian ada receipt. Ini nanti semacam untuk mencatat jurnal penerimaan kas ya. Nah, kemudian yang ini adalah payment, semacam untuk mencatat jurnal pengeluaran kas. Masih mengikuti saya sampai di sini? Anak-anakku sekalian jawab serentak. Masih, Masih, Pak. Pak. Yes, sir. Masih, Pak. Masih ya. Nah, lanjutnya sesuai dengan tahapan di sana apa, Neng? Menambahkan akun pembantu kas. Oke, menambahkan akun pembantu kas ya. Menambahkan akun pembantu kas itu dimulai dari sini. Bank and cash account ya. Kenapa saya membuat akun kontrol kas yang sementara yang lain nanti enggak loh ya. Yang lain itu nanti langsung ke akun kontrol semua ya. Nah, akun pembantu untuk kas itu sengaja saya buat supaya kalian nanti bisa meng-create
laporan arus kas dari software ini ya. Karena kalau kas dianggap sebagai akun GL kontrol, maka kalian nanti cuma bisa bikin laba rugi sama neraca aja, sama perubahan modal ya. Nah ini kalau masih kosong, itu biasanya ada bulatan biru di sini nih. Seperti misalnya mana ya? Seperti misalnya begini nih. Ada tombol biru gede ya. New bla 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 gitu ya. Create new gitu ya. Nah, karena ini udah ada, maka apa namanya tombolnya jadi kecil nih. Anda pilih yang new cash account. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Tapi new cash account ini akan besar tombolnya kalau masih blank ya. Tapi karena di sini saya udah punya akun kas, maka tampilannya kecil. Nah, formulirnya ketika Anda meng-create akun kas itu akan seperti ini tampilannya. Ya, bedanya adalah karena ini edit, kalau baru di sini itu adalah create, bukan update. Jelas? Jelas, Pak. Ya, oke ya. Item yang harus diisi, nama akunnya itu kas, ya. Kemudian kodenya tidak diisi juga tidak apa-apa mungkin, ya. Kemudian ya, karena ini perusahaan yang baru berdiri. Oke, jelas sampai di sini? Tahapan berikutnya bagaimana, Neng? Menambahkan akun buku besar yang bukan akun kontrol. Oke, menambahkan akun buku besar yang bukan akun kontrol itu dilakukan dari setting, ya. Setting, Anda pilih yang chart of accounts. Jelas sampai di sini, bocah-bocah? Tahap setting, chart of accounts. Masih mengikuti saya sampai di sini? Masih, Pak. Nah, kalian perhatikan akun kas itu karena dia sudah merupakan akun kontrol ya, itu sudah tersedia di sini ya. Jadi kalau mau ya apa namanya bawaan dari sananya itu sebenarnya cash on hand ya. Cash on hand itu adalah akun kontrol. Akun kontrol ya yang apa namanya diberikan oleh sistem ya, diberikan oleh sistem. Oke, mungkin begini ya. Indonesia saya rubah saja bahasanya menjadi bahasa Indonesia aja deh.
Kalau yang dalam bahasa Indonesia itu nama menunya itu adalah bagan akun perkiraan. Halo, masih mengikuti saya sampai di sini, bocah-bocahku sekalian? Masih, Pak. Nah, apa namanya? Seperti bisa kalian lihat di sini, ya. Untuk yang kas itu tadi kan sudah dibuat akun kontrolnya ya. Untuk yang kas itu sudah dibuat akun kontrolnya, sehingga nanti kalian tuh yang harus dilakukan di pada tahapan ini hanya melakukan apa namanya merename ya, merename yang tadinya cash on hand atau kas di tangan itu menjadi kas saja gitu ya, karena sesuai dengan yang ada di dalam apa namanya di dalam jurnalnya, di dalam blognya itu adalah akun kontrol kas gitu ya. Kemudian di sini boleh dimasukkan kode akun 101 ya. Ingat ini adalah akun kontrol kas ya. Akun kontrol kas yang mana apa namanya di dalamnya itu ada akun kas khusus ya, satu akun khusus kas itu ya. Jadi setting kode akun perkiraan ya, setting kode akun perkiraan itu untuk apa namanya akun kontrol. Nah, akun kontrol kas kan tadi udah dibikin dengan cara yang sedikit berbeda ya, sehingga yang Anda lakukan di sini hanya melakukan rename dari nama yang diberikan oleh sistem dengan menggunakan nama kas saja, karena di artikel saya itu hanya kas saja. Jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk akun yang lainnya, selain kas, itu Anda membuatnya dengan cara buat akun baru. Ya, buat akun baru misalnya membuat akun piutang. Nah, kalau di sini kan saya dari ubah karena ya sekedar ingin menunjukkan formulirnya, ya. Sekedar ingin menunjukkan formulirnya. Tolong diperhatikan anak-anak ya, di sini yang terpenting piutang, kemudian kodenya ada di sini 112 ya. Ada item penting yang harus diperhatikan. Ini jelas neraca aset ya. Kemudian untuk laporan arus kas ini merupakan aktivitas operasi. Itu ya. Kemudian yang berikutnya saldo awalnya tidak ada karena ini perusahaan yang baru berdiri. Jelas? Kolom hijaunya bukan create tapi bukan perbaharui tapi buat kalau posisi Anda baru. Jelaskah sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, mungkin yang intriguing sedikit itu yang arus kas ya. Arus kas itu gampangannya gini. Untuk aset lancar,
dan selain kas ya. Untuk aset lancar selain kas, misalnya piutang, alat tulis kantor, kemudian asuransi dibayar di muka, itu adalah aktivitas operasional ya. Kemudian peralatan kantor, akumulasi penyusutan, itu adalah aktivitas investasi ya. Kemudian utang usaha, ini aktivitas operasional. Utang gaji dan upah juga aktivitas operasional. Kemudian ikhtisar laba rugi ini sebenarnya tidak diperlukan sih kalau untuk kalau untuk menggunakan manajer ya. Yang jelas modal pemilik itu adalah pendanaan atau finansial. Pendanaan atau finansial ya. Pendanaan atau finansial. Ikhtisar laba rugi itu tidak diperlukan anak-anak karena kalau pakai software kita tidak melakukan closing entries ya. Closing entries itu hanya dilakukan dengan cara apa? Mengedit periode. Tadi ingat ya, mengedit periode 1 Juli sampai dengan 31 Juli gitu ya. 1 Juli sampai 31 Juli. Jadi Anda hanya menentukan pisah batasnya saja ya, cut off periodnya saja. Jelas sampai di sini bocah-bocah? Jelas, Pak. Halo? Pak. Jelas, Pak. Bentar, headsetnya saya cabut, hujannya udah reda. Coba cek sound lagi, suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Nggak enak kayak orang budak pakai headset ya. Oke, jadi ikhtisar laba rugi ini dalam pikiran saya sekarang sih bisa diabaikan, ini tidak usah dibuat juga nggak apa-apa ya, karena tidak ada closing entries. Dividen dibuat tetap ya, dividen dibuat. Ini termasuk aktivitas finansial juga ya, aktivitas finansial. Kemudian laba ditahan itu adalah akun yang di-create oleh sistem ya, sehingga Anda tidak harus menciptakannya, hanya bisa melakukan renaming saja, mengganti nama. Nah, perhatikan juga di sini ya, anak-anakku sekalian, untuk yang laba rugi ya, untuk yang laba rugi itu mungkin sudah ada dari sananya ya. Anda cukup merename saja kalau memang namanya tidak sesuai. Kalau saya sih lebih suka di delete aja semua itu yang diberikan ya. Anda meng-create baru dengan cara buat akun baru ya. Ada 3 hal yang penting di sini, grup, nama, sama jumlah ya. Grup itu contohnya yang ini nih. Nah, jadi grup di dalam laporan laba rugi itu cuma ada 2, yaitu penghasilan biaya ya. Kemudian jumlah itu adalah kalau Anda mau membuat laporan laba rugi multistek tuh ya. Kalau Anda ingin membuat laporan laba rugi multistek, itu jumlah itu bisa disisipkan misalnya pendapatan, penjualan, HPP, beban gitu ya. Baris di bawahnya itu laba kotor. Nah, laba kotor itu adalah jumlah, contoh jumlah ya. Nanti akan saya ilustrasikan cara yang lebih kasus yang lebih rumit lagi. Jumlah itu untuk subtotal lah intinya ya. Nah, itu nanti kalian copy paste dari blog saya, kemudian di entry ke sini. Jelas sampai di sini anak-anak? Membuat akun selain yang tidak memiliki akun pembantu? Jelas, Pak. Tahapan berikutnya apa? Menyimpan data dalam file. Oke ya, ini menyimpan data dalam file ini karena tadinya saya cuma stop sampai di sini gitu, sampai ke chart of accounts ya. Nah, selanjutnya adalah Anda melakukan entry tentu saja ya, melakukan entry. Untuk melakukan entry, anak-anakku sekalian ya, untuk melakukan entry transaksi, aturannya begini, aturannya ya. Kalau transaksi itu ada kasnya, ya, kalau transaksi itu ada kasnya, maka Anda pakai receipt atau payment.
Sebagai contoh ini, kas di sebelah debit atau kredit? Jawab dong, biar rame. Debit. Debit. Nah, karena kas di sebelah debit, ini berarti receipt atau payment nih? Penerimaan atau pembayaran? Receipt. Nah, penerimaan ya. Nah, Anda entry-nya itu melalui menu receipt. Tanggalnya bubuhkan di sini ya. Pokoknya nanti semua penerimaan sesuai dengan tanggal yang diberikan di sana ya. Kemudian kalau mau auto number ini bisa dipilih supaya nanti dokumen kwitansinya ya, dokumen tanda terimanya itu menghasilkan penomoran otomatis ya. Oke, tanggal diedit misalnya 1 Juli 2021 gitu ya. Kemudian kalau mau ya ini diisi nggak apa-apa ya. Itu mengindikasikan siapa yang menerima ya. Kalau lainnya misalnya di sini namanya siapa, pemegang saham itu namanya siapa misalnya, Sabrina atau namamu sendiri boleh ya karena Anda pemegang saham itu ya. Kemudian dananya itu bersumber dari mana? Dananya itu bersumber dari akun pembantu yang mana gitu ya. Jadi kalau kas itu kan salah satu saja ya, mungkin ada kas kecil, ada kas di bendahara, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, Bank BCA. Nah, itu adalah akun pembantu. Nah, karena di sini akun pembantunya cuma satu, maka kita mengambil dari satu-satunya akun pembantu. Oke, deskripsi boleh diisi ya, misalnya dengan dengan investasi atau penanaman modal oleh pemegang saham. Nah, di sini ini untuk menempatkan akun yang dikredit. Akun yang dikredit tentu saja adalah modal pemilik ya. Kemudian jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diberikan di sana ya. Nah, nanti ini hasilnya itu adalah sebuah kwitansi tanda terima ya. Jadi kalau setelah misalnya di-create gitu, itu akan menghasilkan tanda terima. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Intinya apa? Yang di artikelnya itu kas di debit itu berarti penerimaan ya. Kemudian yang di sananya itu kasnya di kredit itu berarti pembayaran ya. Kalau yang seperti ini agak intriguing nih ya. Agak intriguing karena apa? Kita beli peralatan, sebagian bayar cash, sebagian utang. Nah, kalau seperti ini transaksinya, kalau cara yang paling istilah zaman sekarang itu, cara yang paling barbar ya. Ini kan pembayaran kas sebenarnya kan, salah satu aspeknya. Betul pembayaran kas ya, karena ada saldo kasnya, ada kas di kredit. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, Anda bisa mencatatnya dari pembayaran. Nah, pembayaran hampir sama dengan tadi, tanggal dikasih, kemudian referensi dicentang aja supaya nanti auto number ya. Kemudian akunnya, ini adalah akun sumber pembayarannya dari mana. Kalau misalnya ada rekening Mandiri, rekening BNI, maka di sini bisa ditulis seperti itu. Kemudian kontaknya itu bisa aja lainnya, kemudian nama suppliernya kalau ada ya. PT Angin Ribut atau apa gitu ya. Sehingga nanti di bukti kas keluarnya itu keluar siapa tujuan pembayarannya misalnya gitu ya. Anda bisa menambahkan. Nah, yang agak intriguingnya itu di sini nih ya. Akun normalnya ini kan yang ditaruh di sini itu akun debit ya, misalnya peralatan kantor gitu. Tetapi kenyataannya di situ ada utang usaha juga ya. Ya enggak? Ya kan? Di jurnal aslinya kan ada utang usaha. Benar nggak? Betul, Pak. Oke ya. Peralatan kantornya nilainya berapa, Neng?
Peralatan kantor yang di debit jumlahnya berapa? Masa satu kelas nggak ada yang ngikutin? Gue nggak mau lanjut kalau nggak ada yang jawab. 20 juta, Pak. Hmm? 20 juta. Ini ya, 20 juta ya. Oke, kita coba tulis 20 juta. Kemudian utang usahanya berapa? 14 juta. 14 juta ya. Nah, ini karena arahnya berbeda, triknya adalah menggunakan minus, ya. Itu, ya. Triknya menggunakan minus. Oke, sekalian aja dilengkapi. Tanggalnya berapa nih? Tanggal berapa ini transaksinya? 1 Juli. 1 Juli, Pak. 1 Juli. 1 Juli ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Trik yang agak kurang asik sih sebenarnya ya. Nah, ini kwitansi yang dihasilkan seperti ini. Ya, tidak lengkap tentu saja. Tetapi pada intinya, di sini mengindikasikan bahwa kas yang apa namanya? Kas yang keluar itu adalah sejumlah 6 juta. Ya, kas yang keluar sejumlah 6 juta. Kita lihat di sini misalnya di ringkasannya. Kas itu apa namanya ini 6 juta tuh negatifnya ya karena tidak ada karena di sini saldo awalnya tadi tidak disebutkan. Yang jelas di sini kas itu berkurang 6 juta. Tapi kalau misalnya yang investasi pemilik tadi dicatat tentu saja tidak negatif ya. Di sini kasnya minus 6 juta, tetapi yang poinnya di sini adalah peralatan kantornya udah benar 20 ya. Kemudian liabilitasnya juga udah benar 14. Gitu ya. Nah, itu trik satu ya. Trik yang kedua, anak-anak yang juga bisa mungkin lebih masuk akal ya. Ini trik pertama. Trik yang kedua yang lebih masuk akal adalah dengan memecah transaksi ini menjadi dua ya. Memecah transaksi ini menjadi dua berarti apa? Ini cuma begini aja peralatan kantor senilai yang dibayar tunai berapa nih tadi? 6 juta ya? Betul nggak? Cashnya berapa? 6 6 juta, juta. Pak. 6 juta. 6 juta ya. Oke, 6 juta seperti ini ya. Kemudian untuk yang kreditnya itu direkamnya di sini. Ya. Untuk yang kreditnya direkamnya di sini. Tanggalnya tadi tanggal berapa? 1 Juli. 1 Juli. Oke ya. Kalau ini karena journal entry formatnya ya, maka tentu di sini yang didebit adalah peralatan kantor, kemudian kreditnya adalah yang apa nih tadi utang usaha, jumlahnya adalah sisanya. Berapa yang utangan? 14 14 juta. ya? Paham kalian sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi di split transaksinya menjadi dua ya, supaya tadi nggak menulis angka negatif di kwitansi. Jelas ya? Oke, nah itu. Jadi pada intinya anak-anakku sekalian, untuk transaksi yang tidak ada kasnya itu kalian dicatat di journal entry di journal entry ya. Tapi kalau ada kasnya, kalau kas di debit itu berarti di penerimaan, kalau kas di kredit itu di pembayaran ya. Oke, supaya punya saya tetap clean, tetap apa namanya, ini dihapus saja. Bentar, gue takut salah ngapus nih. Hapus aja deh.
Oke ya. Bagian terakhir anak-anak yang juga penting adalah laporan. Membuat laporan dalam software itu sangat gampang ya. Yang pertama adalah laba rugi deh dulu ya. Laporan laba rugi itu Anda hanya perlu menetapkan laporan laba rugi itu ya. Hanya perlu menetapkan tanggal awal dan tanggal akhirnya saja. Ya. Misalnya 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2021. Itu ya. 1 Juli sampai 31 Juli 2021. Pada intinya cuma itu ya. Kemudian create. Hal-hal yang lainnya kalau mau dilengkapi ya silahkan gitu ya. Tapi yang required banget itu cuma yang itu. Sama laporan perubahan modal, laporan arus kas juga dibuat dengan menetapkan dengan menetapkan tanggal awal dan tanggal akhir. Yang berbeda adalah neraca. Neraca itu kalian menetapkan tanggal akhir periode akuntansi. Misalnya 31 Juli 2021. Jelas anak-anakku sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalian bisa merecek kerjaan kalian sendiri dengan cara membandingkan kunci jawabannya dengan di blog saya yang ini. Kalau laporan keuangan yang dihasilkan itu sama dengan ini, itu berarti benar ya. Misalnya laba bersihnya ketemu, termasuk penyesuaian nanti ya. Penyesuaian juga di entry. Yang tidak perlu di entry itu adalah closing ya. Laba bersihnya nanti harus ketemu sejumlah berapa nih? Jawab serentak. 6.100.000 rupiah. 100. Oke ya, itu indikasi bahwa kalian tidak salah jalan gitu ya. Indikasi kalian tidak salah jalan. Jadi tapi tetap harus diingat ya. Ketika kalian mengentry jurnal, bayangkanlah bahwa ini jurnal voucher gitu ya. Ini jurnal voucher gitu kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya, anak-anak? Nah, ini poin pentingnya ya. Cara mengumpulkannya itu adalah kalian membuat backup. Kelihatan? Mau saya? Terlihat, Pak. Membuat backup. Tetapi pastikan riwayatnya ditandain. Supaya saya tahu siapa yang kopas, siapa yang mengerjakan sendiri. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Riwayat itu tampilannya akan seperti ini nih. Anda perhatikan ya. Jadi kalau Anda ada nama komputernya juga di sini ya. Kemudian ada stepnya juga ya. Ada stepnya juga sampai ke kapan dilakukannya gitu ya. Jadi saya sangat mendorong kalian. Inilah sistem akuntansi kan. Anda bisa melakukan log perubahannya itu kelihatan gitu ya. Change lognya itu kelihatan. Gitu. Nah nanti rekaman ini ada juga sebenarnya rekaman di kelas brevet kayaknya lebih cepat dan lebih clear waktu itu karena saya sedang dikejar waktu itu menjelaskannya ya. Itu nanti juga saya sisipkan ya. Yang penting nanti kalian itu sekali lagi tidak mengerjakan yang soal pengantar akuntansi, tetapi cuma merecord yang manual ini menjadi computerized. Itu ya. Sebagai gambaran lagi, tadi saya jelaskan ya, bahwa software ini yang versi gratisannya. Ya. Tapi kalau versi berbayarnya, itu memungkinkan adanya multi-user. Ya. Multi-user, software ini juga bisa diterapkan secara cloud. Ya. Jadi servernya ada, kemudian pengguna itu nanti bisa menggunakan Android, bisa menggunakan iPhone misalnya ya. Kemudian mengaksesnya dengan menggunakan browser, gitu ya. Seperti tampil di sini, ini juga adalah tampilan yang browser, gitu ya. 127.001 bla 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 bla, gitu ya. Tapi ini di browser. Cara supaya tampil di browser adalah dengan pertama-tama membuka software manajernya dulu, kemudian open in new Windows. Ya, nanti browser default kalian akan terbuka. Oke ya, ada dua lah penugasan ya. Yang kedua nanti yang software akuntansi 2-nya juga nanti kalian rekonstruksi. Karena apa? Yang software akuntansi 2 yang
Yang BUMDes ya. Yang BUMDes ini sangat realistis anak-anak ya. Sangat realistisnya itu sampai dengan ada sesuatu yang berubah nih karena versinya baru ya. Nah, coba bukan yang ini deh. Nah, kalau ini perusahaan asli nih. Saya kasih contoh ya, invoice yang benar-benar asli dibuat oleh manajer nih. Mudah-mudahan nggak berubah sih. Nah, ya. Kalian bisa lihat di sini ya, kalau ini dikerjakan secara secara serius, ini benar-benar bisa dipraktekkan dalam dunia nyata ya. Bahkan kalian sendiri lihat di sini ya, sampai ke halaman footnote sama pertanggungjawabannya juga ada di sini. Siapa yang menandatangani gitu ya. Kemudian petunjuk pembayarannya juga terlihat di sini. Kelihatan kan sama kalian ya? Tuh. Terlihat, Pak. Jadi software ini walaupun gratisan ini ya, kalau untuk usaha menengah ke bawah gitu bisa dipakai sebenarnya. Bisa untuk meng-create invoice, bisa untuk meng-create kwitansi. Daripada beli kwitansi di pabrikan yang bentuknya sangat standar banget, kalian bisa membuat kwitansi yang lebih kelihatan keren gitu ya. Mungkin ada contoh yang lebih bagus sih. Ini si Utari namanya. Kalian kenal si Utari? Fadila. Nah, coba nih yang punya si Utari nih. Kakak kelasmu. Ya, belum dibuka. Nah. Tapi kalau ini dari modul akuntansi sih, dari modul praktikum ya. Saya cuma sekedar demo aja nih. Nah, ini tampilan kwitansi yang mungkin lebih mendekati real ya. Cuma minus ini aja, minus tampilan untuk penandatangan di bawahnya. Tetapi ini sudah mendekati lumayan lah. Ada logo gitu ya. Kemudian ada alamat gitu ya. Ada penerimanya siapa gitu ya. Jadi ini lebih advance daripada yang dipraktikumkan di kelas AKM 3 ya, lebih advance. Artinya instruction saya kedua anak ini, si Fadila sama si Ute, itu sudah mencakup bagaimana cara membuat logo misalnya ya, dan sebagainya. Ini waktu itu kelas, dia itu anak pertukaran pelajar di Jepang, kalau nggak salah mau lulus kurang mata kuliah, jadi saya cuma ngajarin 2 orang, dan waktunya cuma 2 minggu gitu ya. Nah itu. Oke, anak-anak itu ya, nanti tunggu penugasan rilisnya ya. Saya akan memberikan penugasan ini untuk memberikan gambaran kepada kalian bagaimana akuntansi itu bekerja by system ya. Yang penting di sini, saya juga sudah mendemokan bahwa software ini bisa meng-create kwitansi, bisa meng-create purchase order ya, bisa meng-create faktur, bisa meng-create order penjualan ya. Asalkan apa? Semua fiturnya diaktifkan. Untuk mengaktifkan fitur, Anda mungkin ingat tadi ya, customisasi. Nah ini bisa Anda lihat fitur yang diaktifkan. Ada untuk rekonsiliasi bank juga ya. Kemudian untuk customer, itu dimulai dari sales quote, penawaran penjualan, kemudian lelang ya, sejenis lelang gitu. Kemudian order penjualan juga bisa dibuat di sini, invoice ya. Kemudian kalau ada retur, kalau ada denda keterlambatan, mekanismenya memungkinkan ya.
Kemudian kalau ada billing yang diterbitkan, itu bisa. Kemudian vendor. Vendor ini juga bisa dimulai dari purchase quote, ya. Kita mencari harga terbaik, kemudian menerbitkan PO atau purchase order, itu bisa, ya. Kemudian untuk mengentry invoice dari supplier ke sistem kita, ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi fiturnya itu cukup banyak. Bahkan persediaan ini juga bisa untuk mengadministrasikan atau merekam persediaan, tetapi yang tersedia di sini hanya metode biaya rata-rata, ya. First in, first out tidak bisa. Kemudian untuk akuntansi aset tetap, nah, intinya ginilah. Kalau untuk perusahaan yang skalanya menengah ke bawah, yang data transaksinya itu tidak terlalu banyak, ya, software ini bisa menghandle, ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang gede banget gitu, yang cabangnya banyak, customer-nya banyak, karyawannya banyak, ya tidak memungkinkan, ya, karena ini memang dirancang untuk usaha menengah ke bawah. Oke, sampai di sini udah clear ya apa yang harus kalian lakukan. Kalau saya lagi malas bikin soal ujian, ya itu mungkin bisa menjadi tugas proyek pengganti ujian akhir semester, ya. Tapi kalau saya lagi mood, ya nanti ada soal multiple choice, mungkin pakai GFORM, ya, pada hari ujian itu. Ini minggu keberapa, anak-anakku sekalian? Pekan ke-6 apa ke-5 sekarang? Dua Ciluk minggu Badung ke-6 berarti ya. Ciluk dulu dong sebelum berpisah. Oke ya. Tapi masalahnya itu kalau Meet ini nggak bisa digeser gitu ya, untuk melakukan foto bersama itu nggak bisa ya, Mbak Mentari ya? Benar nggak sih? Bisa muncul semuanya kok, Pak. Tapi kayaknya terbatas jumlahnya deh, ya nggak? Oke lah ya, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup ya. Jam berapa sekarang? Saya harus punya energi cukup juga, nanti jam 18.30 ngomong lagi sampai jam 9 malam. Cukup untuk hari ini, enough for today, my dear students ya. I'm so sorry, I beg your pardon ya, for instructing you in bahasa Indonesia ya. Why? Because my eagerness is that you understand ya the accounting information system concepts ya. Believe me ya, I am not very bad in speaking English ya. That is why my classes are mainly in international programs ya. Because my colleague believes that I am reasonably good in English ya. But why in this lecture I give you instruction in Bahasa Indonesia? The motivation is just I want to make sure that you understand the concept being instructed. Deal, my dear? It's okay ya? No problem. Cahaya Mentari, I am teaching you in Bahasa Indonesia. Yes, sir, it's okay. Okay ya, but don't try when you thesis examination ya, when you are facing thesis examination or seminar ya, you will find me speak out in Bahasa Indonesia ya.
at least there are my colleagues there, yeah. So perhaps I could be ashamed if I try to speak bahasa Indonesia with you, yeah. But in this class, only we or only us, yeah. And the good thing is that there is no student exchange in the pandemic session, yeah. In the past, when the class is conducted in the physical class, yeah, sometimes 2 or 3 students from Japan, perhaps from Malaysia, yeah, from India comes here. That is, it forced me, yeah, to speak out in English during class, ya. Tapi pada kenyataannya juga campur-campur kok ya. Ini kesan kadang lucu, anak Malaysia ya, Malaysian students, sometimes difficult to discern, ya, to understand Malay language in Indonesian dialect ya. Kita ini kan sebenarnya bahasa Melayu cuma dialek Nusantara gitu ya. Itu orang Malaysia itu nggak bisa itu mencerna katanya terlalu cepat gitu ya. Padahal kita ngerti kan kalau orang Malaysia bilang ya. Tapi kalau orang Malaysia mendengar kita tuh nggak bisa. Gitu. Oke, cukup anak-anak untuk sore ini ya. Udah 2 jam setengah hampir. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Selamat sore. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Udah mau pulang sudah nih? Dia sekarang